tidak paham kalau yang namanya pendaftaran secara online itu bisa sedetil itu. Contoh, ada teman kami yang hanya gara-gara nomor NIK di KTP dengan nomor NIK di kartu keluarga harus melalui seleksi saja, maka diberikan semacam afirmasi. Aspirasi yang ingin kami sampaikan, izinkan kepada saya untuk menyampaikan beberapa kronologi terkait dengan apa itu kategori 2. Kalau untuk Pak Haji Juwana mungkin ini bukan masalah baru, Bapak ya, apa itu kategori 2, tapi juga Bapak Cecep juga sama, karena kita sering melakukan pertemuan seperti ini sebelumnya Pak ya, tapi sampai saat ini kalau bagi kami mungkin belum merata, sehingga kami akan selalu datang dan memohon kepada stakeholder yang ada di Kabupaten Bandung secara khusus. Lahirnya P3K itu dan CPNS dari kategori 2 itu awalnya adalah pada 2014, dimotori oleh segenap para honorer kategori 2 yang tidak lolos pada seleksi 2013 kemarin. Serta merta seluruh tenaga honorer se-Indonesia pada datang ke Jakarta, dan itu berulang kali. Kemudian permohonan yang diajukan kepada kami kepada pihak pusat adalah kami honorer kategori 2 yang pertama itu menolak bahwa ASN itu dibatasi dari 35 tahun ke bawah yang PNS. Itu yang pertama, dan kita direvisi dan sampai saat ini tidak juga terkabulkan dan diberikan pilihan pada saat itu, karena ASN itu sekarang ada 2, yaitu CPNS dan P3K. Kita paham itu semua, diberikan pilihan. Nah, singkat cerita, meskipun ada semacam rasa kekecewaan, tetapi karena inilah mungkin yang harus kami terima, ya kan, P3K, ASN P3K, ya dengan segala berat dan apalah ya, kami sulit untuk mengungkapkan itu. Ya P3K kami terima karena itu memang pemberian dari pemerintah untuk kami, dengan berbagai alasan dan pertimbangan dari pemerintah, sehingga lahirlah P3K. Sehingga didahulukan CPNS dari honor kategori 2. Kita bukan mengirilah pada teman-teman honor kategori 2 yang kemarin ini bahkan sampai saat ini sudah merasakan nikmatnya digaji, gitu ya kan Toto ya. Wallahu alam bishawab, ini bahasa saya. Kalau secara aturan honor kategori 2 itu tidak ada yang di bawah 35 tahun, tapi karena ini sudah terjadi ya seperti inilah kita terima dan ucapkan selamat kepada teman-teman. Ini adalah buah perjuangan kami semua, bukan buah perjuangan dari 1 atau 2 orang saja. P3K ini yang katanya ini adalah sebuah hadiah. Dulu ini ketika kita mendengarkan orasi dari perwakilan para pejabat tinggi di pusat, itu katanya hadiah untuk para honorer kategori 2 secara khusus, Bapak. Ya, kalau yang namanya hadiah, Bapak, itu kan cuma-cuma diberikan, seperti hanya saya memberikan hadiah HP ini kepada teman saya ini kan tanpa aturan atau tanpa syarat, kan gitu, hadiah. Lah pada kenyataannya P3K ini aturannya itu sama seperti dengan pendaftaran CPNS. Pada akhirnya terbelahlah teman-teman kategori 2 pada saat itu. Ada yang sepakat menerima apa adanya P3K, ada pula yang tidak sepakat, yang akhirnya saling gontok-gontokan sampai saat ini. Ada yang tidak sepakat itu karena harapan mereka dan harapan kami semua sebetulnya sama, yaitu CPNS. Kemudian ada juga yang tadi dibahas oleh teman saya, Kabupaten Bandung setelah P3K dibuka, di antara yang lulus ambang batas nilai, nah kemudian yang tidak lulus ambang nilai itu ada. Kemudian
ada juga yang tidak lulus seleksi administrasi. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa tidak lulus administrasi? Jawabannya adalah kita tidak paham kalau yang namanya pendaftaran secara online itu bisa sedetil itu. Contoh, ada teman kami yang hanya gara-gara nomor NIK di KTP dengan nomor NIK di kartu keluarga itu tidak sinkron sehingga gagal administrasi. Kita tidak tahu pada saat itu karena tidak diberikan bimbingan. Kalau saya seharusnya transkrip nilai punya saya yang diupload, itu ternyata transkrip nilai punya teman saya yang diupload. Nah sehingga akhirnya gitu. Saya tahu kenapa saya tidak lulus administrasi, ini kan saya sudah lengkap. S1 saya sudah dari 2006, dari sebagian bla ini sudah lengkap. Kenapa? Setelah dilihat, oh ini tidak sinkron antara nama di transkrip dengan nama di ijazah. Nah hal semacam itu, kadang-kadang secara teknis itu kan di luar dugaan kita gitu loh. Nah oleh karena itu, jawaban kami yang tidak lulus administrasi berenang tempur dan tantu terlulus, kan bahasanya seperti itu. Nah itu satu di antara. Nah, sekarang gembar-gembor dengan pendaftaran yang P3K tahap kedua. Ini hingar-bingarnya itu yang sampai ke kami itu katanya pendaftaran itu sudah dimulai dengan melalui dapodik dan sebagainya. Itu juga membuat kami khawatir. Di pendaftaran gelombang kedua P3K ini, kami segenap para honorer kategori 2 yang kemarin ikut seleksi dan tidak lolos. Kami mohon dengan sangat, dengan segala kerendahan hati kepada bapak-bapak pimpinan yang ada di sini dan minta bantuan kepada bapak Dewan selaku fasilitator kami untuk menyampaikan aspirasi kami, Pak Cecep, Pak Yayat ya. Kemudian semua yang ada di sini, bukan masalah baru. Kalau ada cerita bahwa undang-undang itu dibuat bukan untuk dipatuhi tetapi untuk dilanggar, banyak kenyataan bahwa sisa dari yang tidak lulus ambang batas nilai beserta tidak lulus administrasi ini harus dengan cara apa lagi kami memohon, dengan bahasa apa lagi kami memohon kepada Bapak untuk diloloskan Bapak. Kalaupun hal ini tidak terkabulkan, harus melalui seleksi saja, maka diberikan semacam afirmasi atau diberikan kemudahan agar kami bisa lolos semua. Kenapa seperti itu? Ada lagi yang honorer atas 35 tahun yang tidak termasuk di dalam kategori 2 itu katanya dimasukkan juga dan diboleh diikut sertakan. Sementara yang 35 tahun, 36 tahun melawan kami yang sudah di atas 50 tahun itu Bapak, jelas-jelas itu kan masih segar bugar kalau mereka. Kalau kami sudah benar-benar kalau lamun cek bahasa udah ibu mau Bapak, ibarat pedok, geus eueuh wajaan, geus ngorasi bisi kuna-kunaon supaya segeteuy supaya wajahnya yang benar ku eskalah gitu ya. Itu bisi kuna. Itu teman-teman banyak yang seperti itu. Ada berenang kurang kudu di ngalawan kari itu geus kudu di eskalah. Apa tidak cukup seleksi itu ditebus dengan pengabdian kami yang sudah belasan bahkan puluhan tahun? Apa tidak cukup seleksi itu ditebus dengan pengabdian kami yang sudah belasan bahkan puluhan tahun? Apa tidak cukup seleksi itu ditebus dengan pengabdian kami yang sudah belasan bahkan puluhan tahun? Hoyong aya kumalah gitu supaya tiasa lulus sareng lolos pang-pangna gitu Pak. Jangan upami teu lulus sareng teu lolos mah nya panginten rek iraha deui gitu, abdi kan usia nyarelet gitu Pak.
yang pangitan rek iraha deui gitu abdi kan usaha nyarele yang pangitan rek iraha deui gitu abdi kan usaha nyarele cik lupa lah lupa lah Saya ngamonor di tahun 80 pangresa Pak. Di paparenan gaji 5.000 rupiah Pak. Bahkan paling gede kasus ngaros paling gede tadi 15.000. Di Majalaya itu katanya kota dolar Bapak. Sehingga naon jadi guru. Dengan gaji lagi juga meningkat gawe ke pabrik. Sekian puluh tahun kami mengabdi. Ya. Mereka yang sudah pandai-pandai saat ini, yang siap mungkin bersaing dengan gurunya sendiri. Saat ini Pak, kalau diikut sertakan P3K dengan 35 tahun, mungkin ada murid saya yang ikut seleksi. Bayangkan Pak. Kami mohon dengan sangat melalui Bapak BKPSDM, Bapak Kadisdi. Lamun meratap memberikan dengan berbagai ratapan lah yang mungkin tidak bisa saya ungkapkan ini Pak. Ada lagi ini dari teman guru agama yang katanya guru agama itu tidak diikut sertakan ke P3K. Saya bilang itu kata siapa? Itu mungkin di bawah Kementerian Agama. Kalau kita kan di bawah Kementerian Pendidikan, mungkin bisa saja ikut. Kemudian ikut sertakan lagi ke swasta. Bukankah swasta pada saat sekarang ini sudah ada bagiannya yaitu inflasi untuk merasakan gaji dari pemerintah? Ada lagi yang cukup membuat kami cemas ya, kalau bahasa Indonesianya. Ketika ada informasi bahwa pendaftaran itu harus ijazah yang sudah ada verbal dari